definisi evaluasi media pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan suatu tolak ukur memperoleh suatu kesimpulan. Sedangkan media pengajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau disebut dengan message, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan dari definisi evaluasi pembelajaran yang sudah dicantumkan bahwa mengevaluasi penggunaan media berarti menggabungkan antara fungsi dan prinsip dengan hasil yang dicapai dalam pembelajaran. Evaluasi media pembelajaran ini ada 5 jenis dari evaluasinya. Yang pertama yaitu evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini adalah evaluasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi pada waktu proses pengembangan media pembelajaran pada saat media pembelajaran itu sedang berlangsung. Selanjutnya yaitu ada evaluasi kontekstual. Evaluasi kontekstual ini adalah evaluasi yang melihat bagaimana media pembelajaran digunakan dalam konteks yang nyata. Misalnya, apakah media tersebut sudah mampu digunakan oleh siswa. Lalu yang keempat, ada evaluasi komparatif. Evaluasi komparatif ini yaitu evaluasi dalam media pembelajaran yang membandingkan efektivitas dan efisien berbagai media pembelajaran yang berbeda. Dan yang terakhir, ada evaluasi konseptual, yaitu evaluasi dalam media pembelajaran yang menilai apakah media pembelajaran telah berhasil menyampaikan konsep-konsep yang ingin diajarkan kepada siswa tersebut. Evaluasi 1:1. Yang pertama yaitu pengertiannya. Evaluasi media tahap 1:1 atau yang disebut dengan istilah one-to-one evaluation dilaksanakan dengan cara memilih satu atau lebih siswa yang dapat mewakili populasi target dari media yang sedang dibuat. Adapun prosedur evaluasi media tahapan 1:1 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan kepada siswa bahwa Anda sedang merancang suatu media baru dan Anda ingin mengetahui bagaimana reaksi mereka terhadap media yang dibuat tadi. Yang kedua, sampaikan kepada mereka apabila berbuat salah bukan karena kekurangan mereka, tapi karena kekurangsempurnaan media tersebut yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, usahakan agar mereka bersikap rileks dan bebas mengemukakan pendapatnya tentang media tersebut. Yang keempat, berikan tes awal untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pengalaman siswa terhadap topik yang dimediakan. Yang kelima, sajikan media dan catat berapa lama waktu yang Anda butuhkan atau dibutuhkan siswa untuk menyajikan atau mempelajari media tersebut. Catat pula reaksi siswa dan bagian yang sulit untuk dipahami. Selanjutnya, berikan tes yang mengukur keberhasilan media tersebut atau post-test. Dan yang terakhir, analisa informasi yang terkumpul.
situasi yang semirip mungkin dengan situasi yang ada atau situasi yang sebenarnya. Setelah melalui dua tahap evaluasi yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, tentukanlah media evaluasi yang kita buat ini apakah sudah sempurna atau mendekati kesempurnaannya. Tetapi untuk mengetahui kesempurnaan itu haruslah dibuktikan. Tahap atau prosedur yang harus dilakukan untuk evaluasi lapangan atau trial evaluation yang dilakukan oleh guru. Yang pertama, pilihlah salah satu siswa yang sesuai dengan target populasi di sana. Selanjutnya, jelaskan kepada siswa tentang uji lapangan ini dan hal harapan di akhir kegiatan. Selanjutnya, berikan tes kepada siswa yang berguna untuk mengetahui pengetahuan dan keterampilan siswa dalam memahami topik yang disediakan. Dan adapun tahap selanjutnya, sajikan media tersebut kepada siswa. Bentuk penyajian harus sesuai dengan rencana pembuatannya untuk kelompok, untuk presentasi kelompok besar, kelompok kecil, ataupun untuk belajar mandiri. Tahap selanjutnya yaitu catat semua respon yang muncul dari siswa selama dia melaksanakan ujian. Begitu pula waktu yang ditentukan atau waktu yang diperlukan. Dan adapun tahap selanjutnya yaitu berikan tes kepada siswa untuk mengukur sejauh mana capaian hasil pembelajarannya setelah disajikannya media tersebut kepada siswa. Dan adapun langkah selanjutnya atau prosedur selanjutnya yaitu memberikan kuesioner atau feedback kepada siswa untuk mengetahui pendapat atau sikap mereka terhadap media yang sudah kita buat. Dan adapun langkah selanjutnya atau tahap selanjutnya yaitu ringkas dan juga analisis dari hasil data yang sudah kita kumpulkan, mulai itu dari skor tes awal atau skor tes akhir, waktu yang diperlukan, perbaikan bagian-bagian yang tersulit, dan juga penggayaan yang perlu dilakukan, dan juga kecepatan sajian. Dan adapun prosedur atau tahap terakhir yang harus dilakukan yaitu media diperbaiki sekaligus menyempurnakan kembali yang awalnya sempurna. Setelah kita analisis dan kita ringkas, kita buat lagi lebih sempurna dan kita sediakan dan kita sajikan untuk peserta didik. Hanya sekian yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.